Baik, selamat pagi, siang, sore, Bapak Kleman serta kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai brand and product decision in global marketing. Anggota kelompok 3 ini terdiri dari yang pertama Hutman Hafiz Ataki dengan NIM 2021 2020 80221. Berikutnya Brina Samantha Halim dengan NIM 2021 8001. Berikutnya ada Fernando Gracio Mistera dengan NIM 2021 8004. Berikutnya ada Afifa Salma dengan NIM 2021 8009. Dan yang terakhir ada Jessica Angelica Pang dengan NIM 2021 80023. Pembahasan pertama mengenai konsep dasar produk atau basic product concept. Produk P dari bauran pemasaran merupakan inti dari tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan global saat ini. Manajemen harus mengembangkan kebijakan dan strategi produk dan merek yang peka terhadap kebutuhan pasar, persaingan, serta ambisi dan sumber daya perusahaan dalam skala global. Produk adalah barang, jasa, atau ide dengan atribut berwujud dan tidak berwujud yang secara kolektif menciptakan nilai bagi pembeli atau pengguna. Atribut nyata suatu produk dapat dinilai dari segi fisik, seperti berat, dimensi, atau bahan yang digunakan. Baik, di sini ada macam-macamnya, yaitu jenis produk, kerangka kerja yang sering digunakan untuk mengklasifikasi produk, membedakan antar barang konsumen dan barang industri. Berikutnya ada garansi produk. Garansi dapat menjadi elemen penting dari proporsi nilai suatu produk. Garansi tersurat adalah jaminan tertulis yang meyakinkan pembeli bahwa dia mendapatkan apa yang telah dia bayarkan atau memberikan bantuan jika kinerja suatu produk tidak memenuhi harapan. Dalam pemasaran global, jaminan dapat digunakan sebagai alat kompetitif untuk memposisikan perusahaan secara positif. Berikutnya ada kemasan. Seringkali pengemasan merupakan elemen integral dari keputusan terkait produk. Pengemasan merupakan pertimbangan yang sangat penting untuk produk yang dikirim ke pasar di penjuru dunia yang jauh. Istilah barang kemasan konsumen atau CBK berlaku untuk berbagai macam produk yang kemasannya dirancang untuk melindungi atau menampung produk selama pengiriman di lokasi retail dan di tempat penggunaan atau konsumsi. Berikutnya kemasan ramah lingkungan adalah isu utama saat ini. Perancangan kemasan harus mengatasi isu-isu lingkungan seperti daur ulang, biodegradabilitas, dan kehutanan berkelanjutan. Berikutnya ada labeling atau pelabelan. Salah satu ciri global modern adalah banyaknya label multibahasa yang muncul pada banyak produk. Dalam lingkungan retail swalayan saat ini, label produk mungkin dirancang untuk menarik perhatian, mendukung positioning produk, dan membantu memujuk konsumen untuk membeli. Label juga dapat memberikan berbagai jenis informasi kepada konsumen. Tentu saja kehati-hatian harus diberikan agar semua informasi, bahan, serta petunjuk penggunaan dan perawatan diterjemahkan dengan benar. Yang terakhir ada estetika. Pemasar global harus memahami pentingnya estetika virtual yang terkandung dalam warna atau bentuk suatu produk, label, atau kemasan. Demikian pula gaya estetika seperti tingkat kerumitan yang terdapat pada label dianggap berbeda di berbagai belahan dunia. Baik, presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu adalah 10.2 Basic Branding Concept. Jadi merek adalah kumpulan gambar dan pengalaman yang kompleks di benak pelanggan. Merek melakukan dua fungsi penting. Pertama, merek mewakili janji perusahaan tertentu mengenai produk tertentu. Hal itu adalah jenis sertifikasi mutu. Yang kedua, merek memungkinkan pelanggan mengatur pengalaman berbelanja mereka dengan lebih baik dan dengan membantu mereka mencari dan menemukan produk tertentu. Dengan demikian, fungsi merek yang penting adalah untuk membedakan penawaran perusahaan tertentu dari semua penawaran perusahaan lain. Pelanggan mengintegrasikan semua pengalaman mereka mengamati, menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan semua yang mereka dengar dan baca tentangnya. Informasi tentang produk dan merek berasal dari berbagai sumber dan isyarat, termasuk iklan, publisitas dari mulut ke mulut, tenaga penjualan, dan kemasan. Oh gitu sih. Next. Oh gitu sih. Pemilihan. Kan seru banget kan? Seru kan kemarin jadi ketua? Selanjutnya itu ada produk dan merek lokal.
sebuah produk lokal atau merek lokal adalah salah satu yang telah mencapai kesuksesan di satu pasar nasional. Terkadang perusahaan global menciptakan produk dan merek lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar negara tertentu. Contohnya, Coca-Cola telah mengembangkan beberapa produk minuman bermerek yang hanya dijual di Jepang, termasuk minuman rasa ginseng yang tidak berkarbonasi. Sebaliknya, industri minuman keras sering menciptakan perluasan merek untuk memanfaatkan merek-merek populer tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Lalu berikutnya itu produk dan merek internasional. Produk internasional dan merek internasional ditawarkan beberapa pasar di wilayah tertentu. Misalnya, sejumlah produk Euro dan merek lokal seperti mobil Smart dan 2 kursi mobil Daimler yang tersedia di Eropa. Smart akhirnya diluncurkan di Amerika Serikat. Pengalaman game dengan model Corsa di awal 90-an memberikan studi kasus tentang bagaimana produk atau merek internasional dapat dianggap global. Terus selanjutnya itu produk dan merek global. Globalisasi memberi tekanan pada perusahaan untuk mengembangkan produk global dan meningkatkan ekuitas merek di seluruh dunia. Produk global memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar global. Produk global sejati ditawarkan di semua wilayah dunia, termasuk triad dan di negara-negara di setiap tahap perkembangan. Merek global memiliki nama yang sama dan dalam beberapa kasus memiliki citra dan posisi yang serupa di seluruh dunia. Beberapa perusahaan mapan sebagai merek global. Misalnya Nestle menegaskan bahwa membuat yang terbaik. Oke, next. Kamis libur ya? Saja itu pengembangan merek global. Berikut ini menunjukkan peringkat merek global berdasarkan nilai ekonominya sebagaimana ditentukan oleh analis di konsultan Interbrand dan Citigroup. Untuk dimasukkan ke dalam peringkat, merek harus menghasilkan kira-kira sepertiga dari penjualan di luar negeri. Merek yang dimiliki oleh perusahaan swasta seperti Mercedes teknologi Apple dan Google menempati 2 tempat teratas. Secara kebetulan, Google juga menduduki peringkat ketiga dalam Global Brand Simplicity Index dan juga disusun oleh Siegel plus Gale, penjual diskon Jerman Aldi yang menduduki peringkat teratas. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mengenai subbab 10.3. Pendekatan perencanaan, yaitu mengenai pendekatan perencanaan produk berbasis kebutuhan. Hierarki kebutuhan Maslow yang merupakan pokok dari kursus sosiologi dan psikologi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana dan mengapa produk dan merek lokal dapat diperluas melampaui batas negara asal. Pada tingkat paling dasar dari keberadaan manusia, kebutuhan fisiologis dan rasa aman harus dipenuhi. Masyarakat membutuhkan pangan, sandang, dan papan, dan produk yang memenuhi kebutuhan dasar tersebut mempunyai potensi untuk globalisasi. Boleh di next? Nah, oke, yang selanjutnya di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu mengenai hierarki Maslow mengenai kebutuhan, yaitu untuk fisik ada sosial, safety, dan psikologikal. Nah, lalu untuk sosialnya itu eksternal dan internal esteem. Lalu untuk personalnya sendiri adalah self-actualization. Nah, di gambar kedua ini ada kebutuhan hierarki dari Maslow yang merupakan disetarakan untuk negara atau benua di Asia. Nah, jadi untuk psikolnya itu ada psychological, safety, dan affiliation. Lalu naik ke sosialnya itu ada admiration dan status. Kebutuhan tingkat menengah dalam hierarki kebutuhan Maslow itu mencakup harga diri dan penghargaan orang lain. Kebutuhan sosial ini yang dapat menciptakan motivasi internal yang kuat yang mendorong permintaan akan produk-produk yang berorientasi pada status melintasi berbagai tahap pembangunan negara. Pemasar barang mewah sangat ahli dalam memenuhi kebutuhan harga diri secara global. Contohnya seperti Rolex, Louis Vuitton, dan Dom Perignon hanyalah beberapa merek global yang berusaha dibeli konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan. Beberapa konsumen memamerkan kekayaan mereka untuk membeli produk yang mahal dan merek yang akan diperhatikan orang lain, suatu perilaku yang disebut konsumsi mencolok. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu mengenai subbab yang 4 mengenai country of origin
sebagai elemen merek. Salah satu fakta kehidupan dalam pemasaran global adalah bahwa persepsi dan sikap terhadap negara tertentu seringkali mencakup produk dan merek-merek yang diketahui berasal dari negara-negara tersebut. Nah, persepsi ini berkontribusi dalam terhadap dampak negara asal. Mereka menjadi bagian dari citra merek dan berkontribusi terhadap ekuitas merek. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya extend, adapt, create, strategic alternative in global marketing. Sebuah perusahaan yang telah mengembangkan produk atau merek lokal yang sukses dapat menerapkan strategi perluasan yang memerlukan penawaran produk yang hampir tidak berubah, yaitu memperluas produk tersebut di pasar luar negara asal. Pilihan kedua yang dikenal sebagai strategi adaptasi melibatkan perubahan elemen desain, fungsi atau kemasan sebagai respon terhadap kebutuhan atau kondisi pasar negara tertentu. Pilihan strategis ketiga, penemuan produk, mencakup pengembangan produk baru dari awal dengan mempertimbangkan pasar dunia. Perusahaan-perusahaan yang berada pada tahap pembangunan internasional, global, dan transnasional semua menerapkan strategi perluasan. Next. Yang pertama, strategi product communication extension atau dual extension. Perusahaan yang menjalankan strategi ini menjual produk yang sama tanpa adaptasi, menggunakan daya tarik periklanan dan promosi yang sama yang digunakan di dalam negeri, di pasar atau segmen 2 atau lebih negara. Agar strategi ini efektif, pesan pengiklan harus dipahami di berbagai budaya yang berbeda, termasuk di pasar negara berkembang. Sebagai aturan umum, strategi perluasan atau standarisasi lebih sering digunakan pada produk industri bisnis ke bisnis dibanding dengan produk konsumen. Alasannya sederhana, yaitu produk industri cenderung kurang mengakar dalam budaya dibandingkan barang konsumsi. Strategi kedua, product extension, communication adaptation. Penelitian mungkin telah mengungkapkan bahwa persepsi konsumen tentang satu atau lebih aspek proposisi nilai berbeda dari satu negara ke negara lain. Daya tarik strategi adaptasi perluasan produk komunikasi adalah biaya implementasinya yang relatif rendah. Karena produknya sendiri tidak berubah, perusahaan menghindari pengeluaran tambahan untuk penelitian dan pengembangan atau R&D, pengaturan manufaktur dan inventaris. Sebaliknya, biaya terbesar yang terkait dengan pendekatan ini berasal dari riset pasar dan revisi periklanan, upaya promosi penjualan, materi tempat penjualan, dan elemen komunikasi lainnya yang sesuai. Boleh di next. Selanjutnya, strategi ketiga yaitu product adaptation, communication extension. Pendekatan ketiga terhadap perencanaan produk global adalah dengan mengadaptasi produk pada kondisi penggunaan dan atau preferensi lokal sambil memperluas. Dengan sedikit perubahan, strategi dasar komunikasi pasar dalam negeri atau nama merek. Pilihan strategi ketiga ini dikenal sebagai adaptasi produk perluasan komunikasi. Nah, strategi keempat ada produk communication adaptation atau dual adaptation. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan strategi adaptasi komunikasi produk atau adaptasi ganda. Terkadang pemasar menemukan bahwa kondisi lingkungan atau preferensi konsumen berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal serupa juga berlaku pada fungsi produk atau penerimaan konsumen terhadap daya tarik iklan. Dalam kasus di mana pengelolaan negara yang telah diberikan otonomi yang besar memerintahkan adaptasi, mereka hanya menggunakan kekuasaan mereka untuk bertindak secara independen. Seperti disebutkan sebelumnya, keempat alternatif strategi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Dengan kata lain, sebuah perusahaan dapat secara bersamaan memanfaatkan strategi komunikasi produk yang berbeda di berbagai belahan dunia. Boleh di next. Nah, yang terakhir strategi kelima, innovation. Perusahaan-perusahaan di negara berpendapatan rendah yang telah mencapai kesuksesan lokal mungkin harus melakukan
lebih dari sekedar adaptasi dengan meningkatkan standar dan membawa desain produk ke standar kelas dunia jika ingin sukses di negara-negara berpendapatan tinggi. Inovasi proses memberikan sumber daya dengan kapasitas baru untuk menciptakan nilai merupakan strategi produk yang menuntut namun berpotensi bermanfaat untuk menjangkau pasar massal di negara-negara kurang berkembang serta segmen pasar penting di negara-negara industri. Pemenang dalam persaingan global adalah perusahaan yang dapat mengembangkan produk yang memberikan manfaat paling banyak dan pada gilirannya menciptakan nilai terbesar bagi pembeli dimanapun di dunia. Dalam beberapa kasus, nilai tidak didefinisikan dalam kaitannya dengan kinerja, melainkan dalam kaitannya dengan persepsi pelanggan. Kualitas produk sangatlah penting, bahkan seringkali merupakan hal yang lumrah. Namun juga penting untuk mendukung kualitas produk dengan periklanan dan komunikasi permasalahan yang imajinatif dan menciptakan nilai. Boleh di next? Selanjutnya, how to choose a strategy. Pilihan strategi komunikasi produk dalam pemasaran global bergantung pada 3 faktor utama. Yang pertama, produk itu yang dilayaninya. Yang kedua, pasar yang didefinisikan berdasarkan kondisi pengguna produk, preferensi pelanggan potensial, dan kemampuan pelanggan untuk membeli. Dan yang ketiga, biaya adaptasi dan produksi yang ditanggung perusahaan dengan mempertimbangkan pendekatan komunikasi produk ini. Hanya setelah analisis kesesuaian produk pasar dan kemampuan serta biaya perusahaan, barulah para eksekutif dapat memilih strategi yang paling menguntungkan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada new product in global marketing. Yang pertama adalah mengidentifikasi ide produk baru. Kebaruan suatu produk dapat dinilai dari kaitannya dengan pihak yang membeli atau menggunakannya. Kebaruan juga dapat bersifat organisasional seperti ketika sebuah perusahaan memperoleh produk yang sudah ada namun perusahaan tersebut belum mempunyai pengalaman sebelumnya. Akhirnya produk yang sudah ada dan bukan produk baru lagi bagi suatu perusahaan mungkin merupakan produk baru bagi pasar tertentu. Selanjutnya ada pengembangan produk baru. Pendorong utama pengembangan produk global adalah biaya penelitian dan pengembangan produk. Ketika persaingan semakin ketat, perusahaan mungkin menyadari bahwa mereka dapat mengurangi biaya penelitian dan pengembangan suatu produk dengan mengembangkan desain produk global. Seringkali tujuannya adalah untuk menciptakan platform tunggal atau elemen atau komponen desain produk inti yang dapat dengan cepat dan murah disesuaikan dengan pasar berbagai negara. Boleh di next. Selanjutnya ada Departemen Produk Baru Internasional. Seperti disebutkan sebelumnya, arus informasi dalam jumlah besar diperlukan untuk memindai cakrawala peluang-peluang produk baru dan kemudian diperlukan upaya yang besar untuk menyaring peluang-peluang ini guna mengidentifikasi kandidat-kandidat yang layak untuk mengembangkan produk. Desain organisasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini adalah Departemen Produk Baru. Manajer di departemen tersebut terlibat dalam beberapa aktivitas. Pertama, mereka memastikan bahwa semua sumber informasi yang relevan terus dimanfaatkan untuk menghasilkan ide produk baru. Yang kedua, merupakan menyaring ide-ide tersebut untuk mengidentifikasi kandidat yang tepat untuk diselidiki. Ketiga, mereka menyelidiki dan menganalisa ide-ide produk baru yang dipilih. Yang terakhir, mereka memastikan bahwa organisasi menyediakan sumber daya untuk calon produk baru yang paling menjanjikan dan terus terlibat dalam program pengenalan dan pengembangan produk baru secara teratur di seluruh dunia. Dan yang terakhir, menguji produk baru. Pelajaran utama dari pengenalan produk baru di luar pasar dalam negeri adalah bahwa setiap kali suatu produk berinteraksi dengan unsur manusia, mekanik, atau kimia, terdapat potensi ketidakcocokan yang mengejutkan dan tidak terduga. Karena hampir setiap produk dengan deskripsi ini penting untuk menguji produk dalam kondisi pasar sebenarnya. Sebelum melanjutkan pengenalan skala penuh,
suatu pengujian tidak selalu memerlukan upaya pemasaran pengujian skala penuh, namun mungkin hanya melibatkan pengamatan penggunaan aktual produk di pasar sasaran. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.